Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurotun Aini dari Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dengan NIM 4401421089. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akar atau dalam bahasa ilmiahnya adalah radix. Pengertian akar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Dalam pengertian lain, dalam buku Anatomi Tumbuhan tahun 2006 karya Sri Mulyani, akar adalah bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, namun ada juga akar yang tumbuh di atas tanah. Sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar yaitu antara lain merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di bagian bawah tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi yaitu geotrop atau menuju ke air atau hidrotrop. Tidak berbuku-buku dan juga tidak beruas, warna tidak hijau, tumbuh terus pada ujungnya dan biasanya berbentuk runcing. Adapun tugas umum akar untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan terlarut. Yang keempat, kadang-kadang sebagai tempat penimbunan makanan. Adapun bagian-bagian akar, yang pertama ada leher atau pangkal akar yang dinamakan kolum. Ada juga cabang akar seperti pada gambar. Nama ilmiahnya Radix lateralis, ada juga batang akar atau corpus radicis, ada juga rambut atau bulu akar yaitu pilus radicalis, ada juga tudung akar atau apex radicis, ada juga tudung akar atau calyptra, ada juga serabut akar yang dinamakan fibrilla radicalis. Catatannya, rambut-rambut ini merupakan bagian yang sifatnya sementara, artinya umurnya pendek dan hanya terdapat pada bagian ujung akar saja. Jika akar bertambah panjang, rambut-rambut akar yang paling jauh dengan ujung akan mati, tetapi yang dekat dengan ujungnya diganti dengan akar yang baru. Nah, selain itu ada juga calyptra atau tudung akar sebagai pelindung ujung akar dalam menembus tanah. Merupakan bagian yang di pinggir selalu aus dan dari bagian yang aus itu diganti pula dengan yang baru. Selanjutnya ada sistem akar tunggang. Sistem akar tunggang ini merupakan sistem perakaran yang terdiri dari sebuah akar berukuran besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh menjadi akar primer. Sistem perakaran tunggal dimiliki oleh tanaman dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Nah, akar tunggang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Nah, akar tunggang yang demikian seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai penimbun makanan cadangan sehingga mempunyai bentuk istimewa, yaitu ada yang berbentuk sebagai tombak atau fusiformis, ada yang berbentuk gasing atau napiformis, dan berbentuk benang atau filiformis. Sistem akar tunggang yang pertama yaitu sebagai tombak yang berbentuk sebagai tombak atau fusiformis. Jika pangkal akar besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan, biasanya sebagai tempat penimbunan makanan, misalnya pada akar lobak atau Rapanus sativus. Yang selanjutnya, akar tunggang berbentuk gasing atau napiformis. Jika pangkal akar besar membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang sempit meruncing, misalnya pada bengkuang atau Pachyrhizos erosus. Yang selanjutnya ada akar tunggang berbentuk benang atau filiformis. Jika akar tunggang ini kecil memanjang seperti akar serabut dan mempunyai sedikit percabangan, misalnya pada tumbuhan keratok atau dalam bahasa ilmiahnya Phaseolus lunatus. Yang sistem akar tunggang yang kedua yaitu akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Akar tunggang ini
Berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi sehingga dapat memberi kekuatan lebih besar kepada batang. Selain itu, daerah perakaran menjadi sangat luas sehingga dapat menyerap air dan zat-zat makanan lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke sistem akar serabut atau radix adventitia. Sistem akar serabut adalah sejumlah akar yang muncul dengan ukuran yang kurang lebih sama besar. Semuanya keluar dari pangkal batang dan bentuknya seperti serabut. Oleh karena itu dinamakan akar serabut atau radix adventitia. Akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil seperti Cocos nucifera, Oryza sativa, Carica papaya, dan Zimais. Sifat dan tugas khusus akar pada beberapa tumbuhan. Yang pertama ada akar udara atau akar gantung. Nama ilmiahnya adalah Radix aerus. Akar yang keluar dari bagian di atas tanah, arah tumbuhnya ini menuju ke tanah, mempunyai filamen untuk menimbun udara dan air. Jika sudah mencapai dan masuk ke tanah, fungsinya berubah seperti akar pada umumnya dan bisa juga berubah menjadi batang. Contohnya Arachnis aeris atau anggrek kalajengking dan Ficus benjamina atau pohon beringin. Yang kedua ada akar penggara atau akar pengisap. Akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air dan zat makanan dari tumbuhan inangnya. Bisa berupa akar penggerak yang menembus kulit batang inangnya sampai ke bagian kayu, misalnya lorantus atau benalu. Dapat pula berupa akar-akar yang pendek yang melekat pada inangnya, tetapi juga mengisap air dan zat-zat makanan, misalnya pada endak-endak cacing. Yang selanjutnya ada akar pelekat atau radix adiligans. Akar-akar ini keluar dari buku-buku batang tumbuhan, lalu memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Contohnya ada Piper nigrum atau lada dan Piper beetle atau sirih. Selanjutnya ada akar pembelit atau Cirrus radicalis. Seperti pelekat tetapi dengan memeluk penunjangnya, contohnya pada Vanili planifolia atau tumbuhan vanili. Selanjutnya ada akar nafas atau pneumatopora. Cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Mempunyai banyak liang atau celah atau yang dinamakan dalam bahasa ilmiahnya pneumatoda sebagai jalan masuk udara untuk pernafasan. Biasanya hidup di tempat yang di dalam tanah sangat kekurangan oksigen. Contohnya tumbuhan Soneratia atau bogem dan Avicennia atau kayu api. Selanjutnya ada akar tunjang. Akar tunjang ini akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Akar ini juga terdapat pada tumbuhan yang hidup di tempat yang di dalam tanah atau air kekurangan oksigen, sehingga akar-akar ini selain menunjang batangnya juga berguna untuk pengambilan oksigen dari udara, yaitu bagian akar yang berada di atas tanah atau air. Contohnya Rhizopora conjugata atau tanaman bakau. Selanjutnya ada akar lutut, yaitu akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan. Biasanya terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah berlumpur. Fungsinya untuk pernafasan. Contohnya terdapat pada pohon panjang atau bahasa ilmiahnya Bruguiera parvifolia. Yang terakhir ada akar banir, yaitu akar yang berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar. Misalnya pada akar pohon kenari atau
Canarium comune. Cukup sekian dari fungsinya untuk pernafasan. Contohnya terdapat pada pohon tanjang atau bahasa ilmiahnya Bruguerea parvifolia. Yang terakhir ada akar banir, yaitu akar yang berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya Canarium comune. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.